Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati fillah dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan ini di belajar Al-Quran kita akan mengkaji tahsin Quran surat Al-Fatihah ya. Tapi tahsinnya ini adalah di bagian iramanya, atau dalam keilmuan Islam disebutnya ilmu makomat ya, atau ilmu nagmah, ilmu nagom. Nah, kali ini kita akan membahas tentang irama a'jam, atau yang lebih dikenal dengan irama jiharkah ya, yang mana akan kita sama-sama praktekkan, kita masukkan ke dalam surat Al-Fatihah ya. Dan tenang saja, di pembelajaran video ini akan dikemas dengan semudah mungkin ya, mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipraktekkan. Oke, sahabat belajar Al-Quran, kita langsung mulai. Nah, ini sesuatu yang memang sudah umum ya, sudah umum dipelajari ketika kita belajar irama dalam Al-Quran. Oke, ada tiga nada dasar sebenarnya yang harus kita ketahui gitu. Sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa sebenarnya irama itu bukan tentang datar, naik dan turunnya ya. Tapi irama yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menggunakan insting dan pendengaran kita, insting pendengaran kita dalam menyerap irama tersebut ya. Jenis iramanya seperti apa ya. Kemudian cengkoknya seperti apa gitu ya. Dan kemudian kita tinggal masukkan ke dalam irama ketika kita baca Al-Quran gitu ya. Itu yang disebut dengan irama jiharkah sebenarnya. Atau irama apapun dalam ilmu maqamat tidak ada sebenarnya yang datar turun naik. Tapi lebih ke kita menyerap bagaimana jenis warna irama tersebut ya. Lalu kita gunakan ketika kita baca Al-Quran ya. Tapi untuk lebih memudahkan pemahaman kita, maka kita pun di sini akan menggunakan ini rumus yang datar naik turun. Ya, bisa diikuti. Nanti saya akan bacakan sekali dan kemudian diikuti sekali ya, atau dua kali silakan, bebas. Irama yang pertama ini datar ya. Kita lihat di kurva irama di sini, awalnya datar dan akhirnya datar ya. Jadi yang dimaksud dengan irama datar itu di awal dan di akhirnya. Nah, makanya sulit ketika kita memahami irama itu adalah datar naik turun ya. Karena sejatinya irama yang dimaksud adalah warna dari irama itu sendiri. Nah, jiharkah iramanya kayak gini, warna iramanya. Rumus irama yang pertama dulu. Nada yang pertama datar ya. Jadi nada itu iramanya datar ya. Dan yang di kalimat terakhir yang datar itu datar juga sesuai dengan tulisannya. Kita coba sekali lagi kemudian diikuti silakan. Nada yang pertama datar. Nah, silakan diikuti. Sekali lagi. Nada yang pertama datar. Nah, oke, silakan diikuti sekali lagi. Nah, ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan datar tersebut adalah di awal dan di akhirnya ya. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara mendatarkan di awal dan di akhir, maka kita langsung fokus ke bagaimana warna dari irama itu sendiri ya. Yang mana jiharka ini ceria. Kita lihat sekali lagi, kita dengarkan, simak. Nada yang pertama datar ya, itu ceria. Berbeda dengan irama yang lainnya yang insya Allah akan kita bedah pada video yang lain ya. Sekali lagi. Nada yang pertama datar ya. Nah, itu irama tingginya. Tapi kalau misalkan ada yang kesulitan mengikuti oktavnya atau tingkatan nadanya, kita bikin nih versi yang lebih rendah ya oktavnya. Seperti ini. Nada yang pertama datar ya. Mungkin ini lebih easy ya, lebih mudah untuk diikuti.
Sekali lagi. Nada yang pertama datar. Gitu ya. Yang kedua, sekarang yang naik nih. Yang artinya sebagaimana yang dijelaskan di awal, kalau naik itu berarti dari awal dan akhirnya otomatis naik. Nah, naiknya seperti bagaimana? Kita simak iramanya. Nada yang kedua naik. Nah, dari awal sudah naik. Nada itu naik ya. Demikian pula berefek pada kurva nada di pertengahannya ya. Nada yang kedua naik, apalagi di akhir. Naik ya. Tadi yang pertama, nada yang pertama datar, itu yang versi tingginya ya. Nada kedua, nada yang kedua naik. Begitu, silakan bisa diikuti yang keduanya. Kita bacakan sekali lagi. Nada yang kedua naik. Silakan. Nah, that's good ya, bagus. Mumtaz. Kita bacakan dulu sampai yang ketiga ya. Nah, ini turun. Nah, sebagaimana teori yang pertama dan kedua ini sama aja. Bahwa kalau disebutkan turun itu otomatis di awal dan di akhirnya turun ya. Tapi ada pengecualian untuk turun ini, di awalnya itu enggak langsung turun, tapi agak naik dulu. Nada yang ketiga turun ya. Turun begitu. Nada yang ketiga turun. Silakan dicoba. Nada yang ketiga turun. Silakan. Nah, oke ya. Sekarang kita bedah dari awal nih. Kita gunakan nada yang itu ya, oktav yang agak rendah saja. Seperti ini. Ini yang pertama datar di awal dan di akhirnya. Nada yang pertama datar. Silakan. Bagus. Kemudian yang naiknya. Nada yang kedua naik. Ya. Ingat, di awal dan di akhirnya naik. Sebagaimana lirik yang kita yang kita nagomkan ya. Nah, yang ketiga, nada yang ketiga turun. Jadi itu nada dasar dari jiharka sebenarnya cuma 3 doang ya. Kalau kita mendapati para syekh, para qori yang membaca dengan variasi yang luar biasa, itu sebenarnya beliau-beliau ini hanya mengembangkan dari yang 3 nada dasar ini, yang datar, naik, dan turun ya. Kemudian tidak disyaratkan harus seperti ini. Ayat pertama harus datar, ayat kedua harus naik, ayat ketiga harus turun ya. Ayat keempat kembali ke datar lagi. Tidak disyaratkan seperti itu ya. Kalau sudah bisa, kalau sudah tahu warnanya, sudah memahami warna jiharkah ini, maka kita bebas nih. Kita mau datar, naik itu ya, yang mainstream dinagomkan oleh para qori biasanya datar naik akhirnya turun. Gitu ya. Jadi variasi banget, bebas nantinya. Tapi untuk yang pemula, maka untuk lebih mengetahui dan memahami tentang irama ini, maka disarankan untuk ikut ini dulu, ikut sistem yang datar naik turun. Sekali lagi sebelum kita masuk ke suratnya, kita baca bersama ya. Saya sekali dan kemudian silakan nanti diikuti 1 kali atau 2 kali. Kita gunakan yang low voice. Nada yang pertama datar. Nada yang pertama datar. Oke, silakan. Bagus, that's good. Kemudian ini tinggi ya, naik dari awal dan akhirnya.
Nada yang kedua naik. Nada yang kedua naik. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga. Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Silakan. Oke, itulah irama jiharkah ya. Sebelum masuk ke surat, saya akan membacakan sekali lagi ini tanpa jeda supaya lebih ada resapan-resapan irama yang masuk. Nada yang pertama datar. Nada yang kedua naik. Nada yang ketiga turun gitu ya. Oke, itu irama jiharkah. Nah, lanjut nih. Kita masukkan ke dalam surat yang paling penting, yang paling agung dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Fatihah. Sama nih, ya. Ketika kita membaca ta'awudz itu biasanya nadanya itu ikut ke nada pertama ya. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Itu supaya mudah saja ya. Kalau nanti sudah terbiasa bebas. Nah, kita supaya lebih mudah bismillahnya kita pakai yang datar. Nada yang pertama datar. Sehingga dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di awal dan di akhirnya. Bis itu datar ya. Rahim datar juga. Adapun variasi cengkok di tengah-tengahnya itu mengikuti irama yang sudah tadi kita praktekkan bersama-sama. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, yang keduanya naik. Nada yang kedua naik ya. Sehingga dari alnya pun sudah naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik min ya. Nada ini yang alnya nih. Alhamdu ya. Jadi di awal naik, di akhirnya pun naik. Nada yang kedua naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi demikian. Silakan diikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Nah, oke, sudah bagus ya, sudah mumtaz. Bagi yang mumtaz. Sekarang irama ketiga. Tadi kan pertama datar, kedua naik, ketiga turun. Sehingga awalnya agak sedikit naik ya, tapi di akhirnya turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kalau mengacu pada irama yang tadi. 3 jenis, 3 dasar irama jiharkah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Bagus, sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sudah mantap. Nah, ayat keempatnya bagi pemula itu biasanya harus nada awal lagi, datar. Sehingga gimana? Mungkin para hadirin sudah bisa memprediksi bagaimana akan kita baca ayat ini, yaitu dengan datar. Nada yang pertama datar, sehingga Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nada ya, datar. Kemudian dinnya juga datar juga. Datar din ya. Maliki yaumiddin.
ihdin, karena nadanya emang datar. Nah, lanjut dong ya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Karena sejatinya ini sama aja kayak irama pertama gitu ya bagi pemula. Nanti akan ada level 2, level 3 sampai level 5 insyaallah ya. Sehingga kalau kita sudah melewati level ini, maka kita akan level up bersama ya, untuk jaharka yang lebih mantap. Kita coba di ayat ke ini, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan irama kedua. Tinggi dong ya. Oke. Sehingga kita simak dulu nadanya. Nada yang kedua naik ya. Jadi dari i itu sudah dengan nada yang tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik gitu ya. Seperti itu. Silakan kita praktekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Oke, bagus. Nah, ayat ketiganya turun ya. Ini kalau dengan menggunakan kaidah yang tadi, kaidah dasar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Nada yang ketiga turun. Ihdinas siratal mustaqim. Turun gitu ya. Nah, konsep yang paling penting dalam belajar irama adalah ini. Bagaimanapun di sebelum ayat terakhir kita baca misalkan dengan tinggi, tetap ketika di akhirnya harus rendah ya. Ini sesuai estetika aja sebenarnya. Estetika dalam kajian irama emang seperti ini. Ketika di akhir ayat wajib hukumnya kita menurunkan irama kita ya. Karena kita kan kalau lagi sholat biasanya mau ruku ya. Soalnya emang sedikit aneh ketika kita membaca dengan irama naik misalkan. Waladdallin. Allahu Akbar misalkan ya. Kurang berestetika ya. Karena di Islam itu kesenian itu sangat diperhatikan. Ya. Nah, ini salah satunya adalah nagmah ya. Yang memang dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah, kalau Ustaz Abdul Somad itu beliau pernah berkata bahwa ulama Suriah itu menyatakan bahwa irama jiharka ini yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada prinsipnya irama ini sudah ada sejak dulu, sejak Rasulullah ya. Orang Arab itu terbiasa, orang Arab itu melihat apapun bisa jadi syair ya. Apalagi Quran yang Rasul berkata, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suaramu. Bahkan Rasul agak mengancam, laisa minna man lam yatawanna bil Quran. Bukan termasuk umatku, ya. Spesifikasi jadi umat Rasulnya agak terkurangi ketika dia tidak menghiasi Al-Quran. Ketika dia tidak mengindahkan suaranya ketika baca Al-Quran nih. Makanya kajian makomat ini dari zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga generasi sekarang itu tidak ada satupun ulama yang membantah tentang irama-irama ini gitu ya. Karena emang sudah tumbuh di zaman dulu, sudah dibacakan ya. Dan memang tidak ada yang menolaknya gitu. Jadi sangatlah penting ketika kita membaca Quran ya dengan irama seindah mungkin yang kita bisa. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar dari kita belajar ilmu makomat ya. Oke, wahai kita 2 ayat lagi terakhir nih. Yang 2 ayat terakhir nih kita bahas lagi ya. Ini mohon maaf kalau misalkan lebih banyak komentarnya, karena emang ini termasuk wakof ikhtibari ya. Wakof kan ada 4, ada iltirori karena darurat seperti bersin atau misalkan pingsan dan lain sebagainya.
Ada wakob yang ikhtiari, ini yang ada di Quran nih, yang jim, lam ya, ada yang mim, yang 3 titik ya dan sebagainya. Ada wakob namanya intidhari, ini untuk orang yang sudah punya sanad qiraah sab'ah ya, yang udah memiliki banyak riwayat atau berapa riwayat. Biasanya ini si syekhnya itu menunggu seseorang menyelesaikan riwayat Asim, riwayat Warsh, riwayat Ruwais dan lain sebagainya gitu ya, secara beriringan. Ini namanya waqaf intidhari, waqaf penunggu. Nah ini waqaf ikhtibari ya. Ketika pembelajaran itu disebut dengan waqaf ikhtibari. Jadi tidak mengapa ketika kita memotong satu ayat kemudian pembicaraan lagi, menjelaskan dan sebagainya, karena ini termasuk waqaf ikhtibari. 2 ayat terakhir kita akan ulangi lagi. Ini di irama ketiga yang mana turun ya. Nada yang ketiga turun. Nah, masukkan ke sini. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Oke, excellent ya. Alhamdulillah sudah bagus. Nah, kemudian terakhir ya, karena ini satu-satunya yang belum kita praktekkan bersama, yaitu nadanya harus akhirnya, ini yang paling dipentingkan adalah di akhirnya ya. Yang walau do ya, yang ininya kita harus turun akhirnya gitu. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turun gitu ya. Jadi apapun iramanya, ini termasuk diharkan yang ceria, kalau di akhir itu harus dengan irama yang turun ya. Kita coba sekali lagi nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Oke, sudah bagus. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silakan. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ya. Terakhir waladdolinnya aja. Waladdallin. Silakan. Nah, oke, mumtaz. Ya, sebenarnya para ikhwati fillah rahimakumullah, banyak sekali yang harus kita kembangkan di Al-Fatihah ini, terutama masalah tahsin dalam tilawahnya gitu ya. Misalkan do ini punya sifat yang namanya istitolah, harus memanjang ya. Kemudian ini nun, mim ketika disukunkan punya sikap tawasud ya. Jadi tidak bisa seperti nasta'in, nggak bisa gitu. Tapi nunnya itu harus kerasa mengalirnya ya. Tapi tidak terlalu mengalir. Nasta'in, yang di akhirnya kayak gitu. Nasta'in ya. Mustaqim. Nah, seperti itu. Itu sifat yang namanya tawasud ya. Tapi insya Allah akan kita lebih perdalam di video selanjutnya. Oke, demikian tentang irama jiharka ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.